Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Melinda dari Prodi S1 Gizi semester 2 Stikes Husada Borneo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Dari mata kuliah Dasar-dasar Gizi Kuliner dengan dosen pengampu Ibu Nani Suryani S.GZ.M.Biomed. Penjelasan pertama yaitu kelompok sumber karbohidrat. Dalam pola menu makanan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut makanan pokok, namun dalam pola makan internasional atau kontinental digunakan sebagai pendamping makanan utama atau main course, sehingga ini akan mempengaruhi porsi yang disajikan serta cara mengolahnya. Ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang yaitu 1. Golongan serealia. A. Serealia segar, yaitu jagung yang dalam buku-buku teks digolongkan dalam sayur. Serealia kering, contohnya beras ketan atau putih dan hitam, jagung kering, gandum. Golongan umbi-umbian, aneka ubi rabat, contohnya warna kuning, putih, ungu, singkong, kentang. Ada putih dan hitam, talas, Bogor, Pontianak, Medan, dan lain-lain. Gandum. 3. Golongan buah, sukun. Persiapan memasak beras adalah dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan sebelum dimasak. Mengenai akan dimasak apa saja, saudara dapat melihat pada bab penjelasan praktek pengembangan kuliner. Persiapan pada sumber hidrat arang pada kelompok umbi dan buah adalah dikupas dan dicuci. Beberapa umbi sebelum dimasak dilakukan perendaman dahulu berulang-ulang. Misalnya pada singkong, bila jenis singkong yang mengandung asam cyanida, dan pada kentang akan mengalami browning. Dari kesemua golongan sumber karbohidrat terdapat hasil olahnya baik berupa tepung setelah dikeringkan maupun tepung pati. Tepung-tepung tersebut mempunyai sifat berbeda-beda. Dari jenis pati mempunyai tekstur tepung yang lembut karena mempunyai kadar protein yang rendah. Maka ketika dibuat adonan tepung dari pati tidak mampu membentuk gumpalan, sehingga sering dilakukan gumpalan atau dough dengan membuat starter dahulu untuk mengikat tepung yang lain. Demikian untuk tepung beras dan tepung ketan. 1. Tepung terigu. Terdapat jenis tepung terigu berdasarkan kandungan proteinnya rendah hingga tinggi. Tepung ini bila dibuat adonan akan menghasilkan adonan kental dan terbentuk gluten yang merupakan jenis protein tepung terigu. Pemakaian kandungan protein bergantung dari masakan yang akan dibuat. Misalnya, untuk membuat roti dari adonan atau dough yang difermentasi dengan ragi membutuhkan tepung terigu dengan protein tinggi, tetapi untuk membuat dadar, adonan fritur, tempura, dan lain-lain tidak membutuhkan tepung terigu dengan protein tinggi. 2. Tepung beras. Beras ketan, bila dibuat adonan dengan cara diberi cairan, akan terbentuk endapan. Sehingga kadang dilakukan pembuatan starter terlebih dahulu dengan melarutkan sebagian tepung dengan air panas untuk dapat mengikat sisa tepung lainnya. Pati tepung singkong, sagu, dan maizena. Tangmian atau gandum mempunyai sifat yang sama, akan terjadi endapan bila dilarutkan dalam air. Hasil masakan menggunakan tepung ini adalah bening, sehingga sering digunakan untuk mengentalkan bubur ataupun saus. 4. Tepung sagu. Terbuat dari pati batang pohon sagu, dibuat sebagai bubur papeda, masakan Maluku atau Irian sebagai makanan pokok masyarakat tersebut. Selain daripada itu dapat digunakan sebagai pengental sup, saus, atau dibuat jajan pasar. 5. Tepung hangkwe. Terbuat dari pati kacang hijau, lebih sering digunakan untuk jajan pasar, mempunyai tekstur yang molor ketika dimasak dan tidak elastis ketika dingin. 6. Tepung maizena.
terbuat dari pati jagung, sering digunakan sebagai bubur maizena, pengental saus, dan sup. Menggunakan tepung untuk membuat bubur atau mengentalkan, dalam beberapa resep terdapat suatu cara mengentalkan adonan dengan pati tepung. Caranya adalah, larutkan tepung, masukkan ketika masakan telah mendidih sambil api dikecilkan. Sedangkan pada pembuatan bubur-bubur dari tepung, misalnya tepung beras maka secara prinsip, persiapan hingga pembuatan adalah bagi cairan pelarut menjadi 2 bagian. Satu bagian untuk melarutkan dan satu bagian dimasak. Setelah mendidih, kecilkan api dan masukkan larutan tepung tersebut. Masakkan dengan api sedang, aduk hingga mengental. Pengembangan bahan makanan tengah terjadi dari sumber hidrat arang berkembang di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya tepung Garut, tepung talak, tepung gadung, tepung sukun, tepung ubi ungu, tepung ubi merah. Kelompok bahan makanan hewani. Protein hewani terbagi atas golongan daging hewan berkaki 4, meliputi daging sapi, daging kerbau, kambing, rusa, anjing, babi. Terdapat pula jenis protein hewani lain, kelinci. Sedangkan dari kelompok unggas terdapat ayam buras dan kampung, burung, kalkun, itik, ikan air tawar dan air laut, serta aneka jenis telur. Untuk umum yang digunakan protein hewani yang dibahas pada topik ini hanya sapi dan ayam dan telur dan ikan dan seafood. Daging. Bagian dalam daging, bahasan ini adalah tidak mencakup semua daging dari ternak potong seperti daging sapi atau beef, daging sapi muda, veal, daging domba muda atau lamb, daging domba dewasa atau mutton, dan daging babi, pork. Beberapa alasan mengapa daging perlu diolah terlebih dahulu adalah agar meningkat rasanya, agar lebih lembut, dan agar protein yang terkandung dalam daging dapat menggumpal sehingga mudah dikunyah dan dicernakan. 2. Telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna. Vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin yang rendah. Jika dibandingkan dengan daging, unggas, dan ikan, telur sangat banyak ragam masakan yang dapat diciptakan. Dari telur mulai dari sebagai lauk hingga untuk kue-kue dan dessert. Sebagai bahan makanan, telur mempunyai kelebihan yaitu nilai biologi protein telur yang sangat baik, mudah dicerna, dan tinggi kandungan asam amino esensialnya. Sama halnya seperti ikan, dikarenakan susunan protein yang tinggi, maka telur sangat mudah menurun nilai gizinya bila mendapatkan perlakuan teknik memasak dengan suhu yang tinggi. Tekstur telur akan lebih keras pada cara memasak panas kering atau lemak dibandingkan dengan panas basah. Aspek ini harus saudara perhatikan agar kebaikan telur sebagai sumber protein yang potensial bagi kesehatan tubuh dapat dipertahankan. Fungsi telur dalam kuliner. Sebelum mengupas tentang fungsi telur dalam kuliner, diketahui dahulu struktur dari bagian telur yang terdiri dari bagian putih dan kuning. Bagian putih adalah albumin, 40% putih telur encer, 60% putih telur kental. Semakin segar telur putih telur, semakin banyak bagian yang kental. Bagian kuning adalah embrio dari hewan. Pada bagian kuning telur paling banyak terdapat zat gizi yang sangat penting bagi perkembangan embrio. Kandungan lemak yang tinggi menyebabkan rasa gurih. Sebagai perekat atau pengikat, karena sifat protein adalah menggumpal, maka putih telur yang mengandung protein lebih tinggi digunakan dalam merekatkan adonan, misalnya pada saat membuat perkedel, hidangan one dish meal, sepingan. Sebagai pengental, fungsi ini dikaitkan dengan kemampuan emulsi pada bagian kuning telur. Emulsi adalah kandungan antara dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat tercampur. Kuning telur merupakan emulsi minyak dalam air. Penerapan daya emulsi ini yang paling banyak digunakan pada pengolahan saus minyak, yaitu mayonnaise dan hollandaise. Sebagai pengembang,
Pada fungsi ini diperoleh dari bagian perut telur yang mengandung albumin dengan cara pengocokan dengan kecepatan tinggi dan konstan. Maka protein yang terdapat pada putih telur berperan dalam pembentukan buih disebut ovalbumin, apomusin, dan apoglobin. Ovalbumin membentuk buih yang kuat, apomusin membentuk lapisan film tidak larut dalam air dan menstabilkan buih. Sedangkan apoglobin dapat meningkatkan viskositas kekentalan, memperkuat penyebaran gelembung udara, dan melembutkan tekstur buih yang dihasilkan. Daya buih ini sangat dibutuhkan untuk pengolahan kek, puding, atau hidangan lain yang membutuhkan pengembangan. Sebagai pelembut atau pengempuk, fungsi ini didapatkan pada kuning telur karena susunan kuning telur sebagian besar adalah lemak. Sehingga bila ingin mendapatkan tekstur kek yang lembut dan cara maka proporsi menggunakan kuning telur lebih banyak. 5. Sebagai pewarna atau garnish dan rasa gurih. Fungsi ini dipakai pada kuning telur, digunakan untuk mengolah makanan cookies, kek, ayam panggang, dan lain-lain. Demikian pula kuning telur memberikan rasa gurih yang meningkat pada masakan. 3. Ayam dan unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung. Umur binatang merupakan faktor yang paling menentukan dalam pemilihan unggas. Umur ini pula yang menentukan metode pengolahan unggas. Unggas muda lebih lunak karena itu dapat diolah secara panas kering. Sedang unggas yang tua memerlukan pengolahan pelan dan panjang karena itu cocok digunakan pengolahan secara panas basah. Kajian unggas pada tulisan ini dibatasi pada ayam saja. Saudara dapat mengembangkan sendiri jenis lain, namun hal yang diperhatikan adalah tekstur daging unggas. Selain dipengaruhi oleh umur, juga aktivitas unggas tersebut. Unggas yang banyak bergerak bertekstur lebih keras. Ayam terbagi atas ayam ras dan ayam bukan ras. Ayam ras adalah ayam negeri. Ada ayam negeri yang memang dijadikan pedaging dan ada ayam negeri yang dijadikan petelur. Setelah selesai tugas, ayam petelur juga dapat dimasak aneka masakan dengan teknik boiling seperti aneka soto. Ayam ras lunak dagingnya dan sangat mudah dibuat berbagai masakan, mulai dari bentuk utuh ayam atau ayam kodok hingga bagian potongan ayam dan dicincang. Punya kelemahan yaitu rasa lebih hanyir dikarenakan banyak lendir, dihilangkan dengan meremas dengan air jeruk nipis dan dicuci kembali. Ayam bukan ras disebut ayam kampung. Jenis ayam ini dipelihara secara bebas atau semi bebas, mempunyai tekstur daging lebih keras dan umur relatif lebih lama. Sangat cocok dimasak untuk masakan yang membutuhkan waktu yang lama seperti gulai, soto, pindang ayam, dan lain-lain. 4. Ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik karena protein ikan mudah untuk dicerna dibandingkan dengan daging. Namun, ikan mudah sekali busuk dibandingkan dengan daging dan ayam. Ikan mempunyai senyawa bioaktif yang sangat baik untuk kesehatan, yaitu protein dengan asam amino dengan daya cerna yang tinggi dan mudah diserap, lemak dengan omega 3 di samping vitamin dan mineral, terutama pada ikan air laut. Sehingga dari kandungan inilah maka ikan sangat baik untuk pertumbuhan, utamanya sel otak. Komponen bioaktif ini sangat rentan terhadap pemasakan dengan suhu tinggi, sehingga bila ingin mempertahankan komponen bioaktif tersebut, saudara memilih teknik masak yang tepat, misalnya panas basah, sautéing. Struktur daging ikan mempunyai sedikit tepat, misalnya panas basah. Jaringan pengikat dibanding daging. Bila dikaitkan dengan masak ikan, ikan cepat matang. Jaringan ikan pada daging mudah terhidrolisa. Dari hal inilah, saudara dapat mempelajari mengapa ikan mudah dicerna dan diabsorpsi tubuh. Jenis ikan. Ikan air laut. Ikan yang hidup dan berkembang biak. Ikan yang berkembang biak di air asin, laut, samudra, selat. Ciri yang diperhatikan untuk kuliner: mempunyai daging yang padat, tidak ada duri di antara daging ikan, berlemak padat dan lebih tinggi. Contoh ikan air laut: tongkol, tenggiri, ikan tuna, ikan paus, dan lain-lain. Ikan air tawar. Ikan yang hidup dan berkembang biak di danau, sungai, dan kolam peliharaan. Mempunyai ciri daging lebih lunak, terdapat banyak duri di antara daging. Contoh ikan air tawar, ikan mas, ikan mujair, ikan sepat. Terdapat jenis ikan perairan air tawar dan air asin. Ikan bandeng.
Jenis ikan berdasarkan kandungan lemak dikelompokkan menjadi 3. Land fish, ikan tak berlemak, kandungan lemak 2%. Medium fat fish, kandungan lemak antara 2-5%, misalnya ikan cod, minyak hati ikan. Fat fish, ikan berlemak tinggi, lebih dari 5%, pigmen warna lebih banyak, warna lebih kuning atau pink dibandingkan land fish, contoh ikan salmon, makarel, herring. Penggolongan ikan berdasarkan bentuk badan. Catfish bertubuh agak gepeng atau pipih, umumnya hidup dekat dasar laut. Jenis-jenis ikan yang bertubuh pipih misalnya ikan bawal hitam, bawal putih, ikan pari, ikan lidah. Roundfish, ikan yang bertubuh agak lonjong dan kembung, contoh ikan tongkol, tenggiri, makarel, dan salmon. Memilih ikan segar. Kesuksesan memasak hidangan ikan adalah salah satu kesegaran. Jika memilih ikan, pergunakan indera saudara ketika memilih ikan yang segar. Selain daripada itu, komponen bioaktif, protein, mineral, omega 3, dan lain-lain. Ikan masih terjaga pada ikan segar. Ciri ikan segar: berbau segar, ikan tidak berbau busuk. Fisik ikan masih terjaga, tidak copot, bola mata ikan tidak tenggelam dan jernih. Tekstur badan daging ikan masih keras, tidak meninggalkan bekas ketika ditekan. Insang masih utuh, lembaran, berwarna merah segar. 5. Seafood. Seafood adalah makanan berasal dari laut, termasuk di dalamnya ikan. Namun yang kita bahas di pembahasan ini adalah selain ikan, dan yang dibahas umum saja dari seafood. Setelah dikemukakan di atas, syarat masakan ikan yang baik dan enak adalah kesegaran dari ikan, demikian pula untuk seafood. Mau enak masakan seafood, maka jagalah kesegaran dari seafood tersebut. Kesegaran seafood: udang, tekstur daging masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau segar, dan kepala tidak mudah copot. Cumi-cumi dan sotong, tekstur daging masih kenyal, tidak berbau, kepala cumi tidak mudah copot. Kerang, tekstur daging masih kenyal, bau masih segar. Rajungan biasa dijual mati, maka kesegarannya dapat dilihat dari aroma dan tubuh rajungan tidak terlepas-lepas, seperti capit dan lain-lain. Kepiting dijual dalam keadaan hidup. 6. Protein nabati. Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahnya. Secara garis besar, kacang-kacangan terbagi atas kelompok nut yang mengandung lemak nabati dan kelompok bean. Pada kacang-kacangan nut lebih banyak digunakan pada masakan kue, cookies, cake, dessert, dan snack. Pada jenis bean banyak digunakan sebagai lauk pada masakan Indonesia, campuran salad pada masakan kontinental. Kacang-kacangan yang mudah didapat adalah dalam bentuk kering. Demikian pula untuk hasil olahnya, tepung, misalnya tepung kacang hijau, tepung kacang merah, dan lain sebagainya. Tempe dan tahu serta tauco, kecap merupakan hasil olah kacang kedelai. Tempe merupakan sumber pangan nabati yang terbaik. Proses fermentasi kedelai ini menjadikan tempe mengandung protein yang mudah dicerna, tidak menimbulkan gas, serta sederet kebaikan lain dari tempe, yaitu mengandung komponen bioaktif yang baik untuk kesehatan tubuh. Proses memasak yang mempertahankan komponen bioaktif inilah yang harus saudara perhatikan agar dalam melakukan pengembangan kuliner menjadi makanan sehat dan menyehatkan. Tempe merupakan olahan pangan yang sudah matang, sehingga tempe yang higienis layak dimakan begitu saja tanpa diolah kembali. Bahkan mengonsumsi tempe langsung adalah baik karena komponen bioaktif belum berkurang. Macam-macam tempe: tempe kedelai, tempe koro atau koro benguk, koro pedang, tempe gembus, ampas tahu, tempe bungkil, ampas kacang tanah, tempe bengkrek, ampas kelapa. Tahu merupakan bahan pangan yang dibuat dengan cara memadatkan protein susu kedelai. Karena konsep inilah, maka tahu juga dapat dibuat dari susu sapi. Tahu sebagai sumber protein mempunyai komponen bioaktif, flavonoid dan isoflavonoid, fitosterol. Tahu juga sumber kalsium serta mineral Cu, Se, fosfor, omega 3, Fe, D, dan vit B1. Tahu sebenarnya adalah bahan makanan yang sudah matang sehingga dapat dikonsumsi langsung. Dengan demikian dapat ditambahkan dalam olahan salad misalnya atau asinan.
Macam-macam tahu. Tahu Cina, warna putih, ukuran persegi besar-besar. Tekstur agak empuk, padat, bau segar. Tahu Cina yang baik akan menggumpal bila ditekan dengan tangan. Digunakan aneka masakan atau multiguna untuk sup, puding, tahu isi, dan lain-lain. Tahu kuah, tahu Cina yang padat berbentuk persegi besar, tebalnya 2 cm. Digunakan untuk campuran oseng-oseng asinan, langsung dipakai, tidak digoreng dahulu karena tekstur keras. Tahu putih, bentuk agak kecil, putih rasa tawar, dijual dalam keadaan mentah. Tekstur agak lembut, digunakan untuk masakan yang direbus, misalnya brongkos, terik, gulai tahu, dan lain-lain. Tahu Bandung, bentuknya segi empat, agak besar, diberi warna kunyit, tekstur lembut, rasa agak gurih. Kacang-kacangan kering. Kacang-kacangan kering kelompok bean yaitu kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, lentil, dan lain-lain. Merupakan bahan pangan nabati yang baik sebagai sumber protein. Selain daripada itu, kacang-kacangan merupakan sumber serat yang membantu merawat kesehatan tubuh, serta membuat waktu transit feses di usus menjadi lebih cepat, sehingga pengosongan kotoran dalam usus besar dapat lebih cepat. Namun, beberapa kacang-kacangan dapat menimbulkan gas dalam lambung, sehingga ini dapat memberikan efek negatif, yaitu kembung. Kacang yang aman terhadap hal ini adalah kacang hijau. 7. Sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak, serta kandungan bioaktif lain yaitu fitosenikal dan serat. Vitamin terbagi atas vitamin yang larut dalam air dan mudah rusak, serta vitamin tidak larut air. Berkaitan dengan hal ini, maka saudara harus bijak dalam persiapan hingga memasak sayuran. Jenis sayuran. Bentuk sayuran: sayuran daun, sayuran akar, sayuran batang, sayuran buah, sayuran tunas. Sayuran daun: bayam, kangkung, pepaya, daun katuk, membayung, ubi. Sayuran buah: terong, pare, labu siam, labu air pare, tomat. Sayuran bunga: kembang kol, bunga pepaya, brokoli, bunga turi. Sayuran tuna: tauge, kacang kedelai, kacang hijau, wijen, rebung, asparagus. Sayuran akar atau umbi: wortel, lobak, radis, bit, kentang sebagai masakan kategori makanan pokok. Warna sayuran berwarna tajam atau gelap, hijau, oranye, ungu, dan sayuran berwarna terang, sawi putih, lobak, dan lain-lain. Berdasarkan persiapan dan penyediaan, sayuran segar langsung dikonsumsi dalam keadaan segar dengan atau tanpa pemasakan. Sayuran kaleng, sayuran dikeringkan, sayuran beku. Saat ini kalau banyak sayuran dibekukan. Sayuran ini sudah dilakukan blanching, sehingga sewaktu memasak disarankan langsung dimasukkan dalam cairan masakan sayuran yang telah mendidih. Sayuran yang diawetkan misalnya pada acar. 8. Buah-buahan. Sama halnya dengan sayuran, buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, hidrat, arang lemak, juga mengandung serat. Mengkonsumsi buah yang baik adalah tidak dimasak. Semakin beragam buah yang dimakan dalam satu hidangan, maka semakin lengkaplah kandungan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Di kota-kota besar, buah yang tersedia tidak hanya buah dari asal Indonesia, tetapi juga buah-buahan dari negara lain. Mengelompokkan buah-buahan berdasarkan dari sisi kuliner, terdapat kelompok buah disajikan utuh: salak, jambu, duku, rambutan, pisang, jeruk, dan lain-lain. Disajikan dengan cara dikupas dan dipotong: pepaya, nanas, melon, semangka, mangga. Ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja dan harus diolah. Misalnya, tidak semua pisang pantas disajikan sebagai buah meja, seperti pisang tanduk, pisang kepok. Sebagai buah meja dapat disajikan dengan telah dikupas terlebih dahulu dan dipotong-potong, atau dalam keadaan utuh tanpa dikupas, masih dalam suatu rangkaian alami, ditandan. Untuk buah yang telah dikupas dan dipotong-potong, misalnya semangka, melon, nanas, belimbing, pepaya, mangga, nangka, dan lain-lain. Cara menghidangkannya disusun secara teratur dengan potongan yang relatif sama besar, disajikan satu atau lebih dari satu macam buah. Perhatikan untuk menyajikan buah yang telah dikupas dan dipotong.
Ada beberapa jenis buah yang mengalami browning, misalnya jambu biji, jambu air, apel, belimbing. Untuk mencegahnya dapat dengan cara diberi air peras yang jeruk nipis atau direndam dengan air garam. Kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Jenis makan kecil atau kue-kue tradisional snack Indonesia ada berbagai macam jenisnya bila dikategorikan dapat dibagi-bagi berdasarkan rasanya. Asin, manis, cara pengolahan, dikukus, dipanggang, bakar, goreng. Bentuk kue basah, kue kering. Bahan yang digunakan sebagian besar merupakan bahan makanan sumber karbohidrat dan sebagian protein dan lemak. Umbi-umbian, singkong, ubi rambat, talas, kentang, dan lain-lain. Serealia, beras, beras ketan, jagung, dan lain-lain. Tepung-tepungan, tepung beras, tepung ketan, tepung sagu, tepung tapioka, hangkue. Bahan pelengkap snack Indonesia: kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kacang tolo, kacang kedelai, wijen, telur ayam kampung, bebek, telur ayam negeri. Lemak, santan, kelapa, minyak, margarin. Gula, gula merah, gula aren, gula palem, gula pasir. Bahan tambahan: air kapur sirih, warna alami, pemberi aroma alami, air abu merah, ragi. Bahan pengemas atau pembungkus kue tradisional Indonesia mengenal bahan pengemas alami, yaitu daun pisang yang muda dan tua, daun kelapa, dan lain-lain dengan berbagai nama untuk bentuk bungkusan tersebut. Teknik pemasakan: dikukus, direbus, digoreng, dipanggang, dan sebagian dibakar. Menu: mengaduk atau mengocok adonan dengan tangan agar adonan kue tidak pecah sewaktu dimasak, serta lentur, lembut, dan legit untuk adonan yang padat. Misal kue klepon, onde-onde, diulangi hingga kalis, yaitu tidak lagi lengket di tangan dan sudah mudah dibentuk untuk adonan yang cair. Misalnya untuk cara bikin cucur adonan harus dipukul-pukul dengan tangan sampai lembut. Menggoreng: berbeda dengan memasakkan kue, kadang untuk menggoreng kue dimulai dari minyak dingin atau hangat agar tidak pecah, misalnya sewaktu menggoreng onde-onde atau kecipu. Mengukus: memasukkan adonan setelah air mendidih. Agar kue tidak basah karena air uap, maka ditutup dandang, dibungkus serbet. Merebus: dimulai dari air mendidih agar kue tidak menempel di dasar panci. Selanjutnya masak dengan api sedang agar kue tidak meletus, misalnya pada klepon. Memanggang: kue tradisional Indonesia umumnya langsung dipanggang di atas api dengan menggunakan aneka cetakan. Selalu panaskan terlebih dahulu cetakan atas kompor atau bara api yang baik sebelum diisi adonan. Api harus cukup panas agar adonan berserabut. Mengenal cetakan kue tradisional. Kue-kue tradisional Indonesia menggunakan cetakan dari bahan-bahan yang bermacam-macam, mulai dari logam, porselen, hingga tanah liat. Mangkuk-mangkuk besar dan kecil, dari keramik dan aluminium, misalnya untuk kue talam, kue mangkuk. Cetakan serabi dan apem, terbuat dari bahan tanah liat yang dibakar untuk bentuk seperti wajan. Memasaknya di atas bara arang agar aromanya sedap, tapi ada juga yang terbuat dari baja. Cetakan cara bikang atau pukis, terbuat dari kuningan. Sebelum memasukkan adonan, olesi dengan minyak, tutup cetakan agar panas 5-10 menit. Cetakan kueku terbuat dari kayu dan cara menggunakan: setelah diolesi dengan minyak, masukkan adonan dan untuk mengeluarkan sedikit diketuk terbalik agar adonan turun. Loyang misalnya digunakan untuk kue lapis. Nah, sebelum digunakan diolesi dulu dengan minyak dan cetakan dipanaskan agar tidak lengket. Dapat pula menggunakan cetakan yang lengket. Menangani cetakan dari tanah liat dan kuningan memerlukan penanganan khusus sebelum digunakan, terlebih lagi bila cetakan tersebut baru. Bersihkan dahulu, diusap-usap dengan ampas kelapa sampai mengkilat. Setelah dipakai, olesi dengan minyak. Jangan dicuci agar sewaktu dipakai kembali kue tidak lengket. Direndam dengan minyak goreng sebelum digunakan. Untuk cetakan baru dari baja, ada cara lain agar tidak lengket, yaitu diolesi dengan telur 1 butir yang dicampur dengan minyak 1 sendok makan sehingga berkerak. Ulangi 2-3 kali sebelum cetakan digunakan. 12. Mengenal bahan kue tradisional. Membuat kue tradisional Indonesia gampang-gampang susah. Untuk meningkatkan kebersihan dalam membuatannya, dibutuhkan kecermatan dalam teknik memasaknya. Juga pemilihan bahan yang berkualitas, baik dari standar dan mutu di setiap daerah berbeda. Misalnya tepung sagu,
Pada daerah di Sumatera berbeda dengan di Maluku misalnya. Tepung-tepungan, tepung beras dan tepung beras ketan. Bisa tepung beras siap pakai atau buatan pabrik atau tepung segar dibuat sendiri. 2. Tepung beras segar. Bahan 1 kilogram beras bulan atau ketan kualitas baik, kerendam dalam air kurang lebih 2 jam, tiriskan sampai kering betul, kemudian ditumbuk. Ayak atau tapis diangin-anginkan agar kering atau tidak berjamur. Bila perlu dijemur, bila ingin digunakan untuk jangka agak lama, disimpan dalam wadah tertutup. Beri cabai merah. Dapat pula dihaluskan dengan food processor, jangan menggunakan blender atau grinder, tepung akan panas. Tepung kanji, disebut juga tepung aci, tepung sagu ubi, tepung tapioka. Hasil masakan kenyal dan melawan bila digigit. Tepung sagu aren, terbuat dari pati pohon aren, dapat digunakan untuk mengganti tepung aci. Tepung hungkwe, terbuat dari pati kacang hijau, umumnya dijual dalam kemasan kertas 120 gram. Tepung hungkwe yang bagus, setelah kue diolah menjadi tidak lembek dan setelah dingin teksturnya garing. Tepung terigu juga digunakan dalam resep kue tradisional, jenisnya tepung serbaguna segitiga biru. 13. Gula. Resep tradisional Indonesia umumnya menggunakan gula merah, rasa tidak terlalu manis, aromanya khas atau sedap. Gula merah sama dengan gula Jawa sama dengan gula kelapa. Terbuat dari air bunga kelapa yang direbus dengan kental. Pilih warna yang tidak terlalu mencolok. Kualitas yang kurang baik biasanya ditambahkan atau bercampur dengan tepung kanji dan kotoran. Kualitas yang baik bebas kotoran banyak di pasar swalayan. Gula aren, terbuat dari bunga enau yang dikeringkan, dijual dalam bentuk sudah dicetak seperti gula merah. Gula aren yang butiran disebut gula semut atau plum sugar. Warna gula aren lebih muda dan rasanya lebih manis. Jangan menggunakan gula semut untuk menggantikan gula merah atau gula aren. 14. Santan, diperoleh dari kelapa yang diparut. Bila kelapa yang tua atau kulit coklat tua dan kering, kupas kulitnya agar santan yang dihasilkan putih. Santan kental, hasil perasan pertama. Kelapa parut 500 gram diremas emas dengan 1/2 gelas atau 125 cc air hangat, peras dan saring. Hasilnya adalah 250 cc. Santan encer perasan kelapa diparut. Yang berikutnya, setelah santan kental diremas-remas dan diberi air 1/2 gelas berkali-kali sesuai kebutuhan. Santan instan, bentuknya ada yang cair atau krim dan bubuk. Pada santan krim, 1 gelas santan krim tambah 1 gelas air sama dengan santan kental. Sedang santan encer tambahkan 2 gelas air. Santan bubuk ikuti petunjuk di label. Membuat santan sendiri tidak diparut. Dengan menggunakan blender, kelapa dibersihkan, dipotong kecil-kecil, beri 250 cc air, haluskan dan peras. Maka didapatkan santan kental sebanyak 500 cc santan kental. 15. Warna dan pemberi aroma, membentuk adonan. Warna alami, warna hijau menggunakan pandan suji. 30 lembar pandan suji ditambah 5 lembar pandan wangi, dipotong 3 cm. Blender atau tumbuk, beri air 800 ml, paras airnya agar warna yang dihasilkan bagus. Beri 1 sendok teh air kapur sirih, diperoleh 60 ml pewarna, dapat disimpan di lemari es atau freezer. Air pandan, biasanya daun pandan dimasukkan bersama santan yang dimasak, tetapi dapat dibuat dengan cara lain. Rebus 2 liter air, angkat, masukkan 20 lembar daun pandan yang dipotong-potong. Tutup panci, diamkan selama semalam, saring dan disimpan di botol, siap untuk mengadoni. Hal yang sama dapat pula digunakan untuk membuat air mawar atau melati, hanya saja air jangan terlalu panas. Pewarna sintetis, umumnya dalam kemasan botol bentuk cair digunakan. Bentuk bubuk ada, tetapi jarang dan banyak dimasukkan untuk pewarna tekstil. Gunakan sedikit dahulu karena warna kue akan semakin gelap setelah matang. Air kapur sirih, larutkan 1 sendok makan kapur sirih dengan 100 cc air, biarkan air mengendap. Air yang bening dinamakan air kapur sirih. Dapat juga dalam adonan ditambahkan kapur sirih, tetapi penggunaan tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan adonan menjadi pahit. Abu merang, bersihkan merang hingga tinggal tangkainya saja.
Letakkan sikat tangkai merah di atas seng, bakar hingga hancur, angkat bila telah menghitam, matikan segera, jangan tunggu hingga menjadi putih. Hancurkan abu merah, ayak 3 kali hingga lembut, gunakan sebagai pewarna hitam, biasanya digunakan untuk kue, jongkong, bubur, getuk. Membuat kue dengan ragi. Ragi dapat dikategorikan tumbuhan atau kapang atau jamur. Tape dalam masakan kue tradisional Indonesia dapat digunakan sebagai ragi. Prinsip ragi menghasilkan gas atau karbon dioksida dari hasil perairan karbon dalam adonan. Sehingga beberapa saat setelah ragi dicampurkan ke dalam adonan, maka adonan akan terdorong gas yang dihasilkan. Ragi gis untuk bulat-bulat kecil atau granul dikemas botol kecil. Penggunaan tidak boleh langsung dicampur dengan adonan, tetapi dilarutkan dahulu dengan air, suam buku, dan sedikit gula pasir sebagai adonan biang. Diamkan hingga berbuih baru dapat digunakan. Bila tidak terjadi buih, kemungkinan ragi sudah rusak. Jangan digunakan, ganti yang masih baik. Ragi instan bentuk juga granul dan juga dapat dicampur ke adonan. Tidak perlu dibuat adonan biang, dijual kemasan saset dengan berbagai merek. Almifan, Sabhan. Kedua ragi tersebut selain dapat digunakan untuk kue tradisional juga dapat digunakan sebagai pengembang adonan roti. Ragi tapai. Bentuknya bulat tipis seperti adonan, tepung yang baik dalamnya keropos dan berpori, biasanya digunakan untuk membuat tapai. Dapat pula digunakan untuk membuat adonan apem atau kue mangkok. Tapai singkong, ketan, nasi dapat digunakan sebagai pengganti ragi karena sudah ditumbuhi oleh kapal. Bila yang sudah benar-benar matang, untuk tape singkong pilih yang lembek dan agak berair. Jika ditekan dengan jari, lembutkan dahulu sebelum digunakan. 17. Kiat membuat kue tradisional Indonesia yang menggunakan ragi. Menguleni. Adonan kue beragi tidak sama dengan roti, lebih cair, sehingga adonan harus diuleni sambil ditepuk-tepuk dengan tangan sampai adonan terasa lembut. Mengembangkan atau fermentasi. Setelah diuleni, adonan harus didiamkan agar mengembang. Selama menjalani proses fermentasi, tutup adonan dengan serbet atau plastik, simpan di ruangan yang hangat agar adonan lebih cepat mengembang. Membantu mempercepat pengembangan adonan. Gunakan air hangat, suam kuku agar membantu. Merangsang perkembangan kapang, pakai air kelapa sebagai pengganti karena air kelapa bersifat basah atau alkalis sebagaimana soda. Air kelapa yang digunakan tidak boleh berumur lebih dari 2 hari. Bila menggunakan air biasa, tambahkan 1/2 sendok teh soda kue atau baking soda. Memasak adonan. Masak adonan kue yang beragi membutuhkan panas yang cukup tinggi agar adonan dapat mengembang dengan baik. Cara memasaknya dikukus atau dipanggang. Untuk memperoleh hasil yang baik, cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu, tanda cetakan telah panas. Bila adonan dituang ke dalam cetakan, akan cepat mekar jika dikukus, dan bunyi mendesis bila dipanggang. Bila ragi tidak memuai, jika menggunakan ragi instan terlihat ragi tidak bekerja dengan baik atau tidak memuai dengan baik, segera tambahkan ragi ke dalam adonan dan tepuk adonan supaya tercampur dengan baik, dan perpanjang masa fermentasi akan memuai lagi. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika dalam penjelasan materi masih ada salah kata dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.